Dugaan marap dalam proses pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH di era Presiden ke-7 Joko Widodo kembali bergulir. Usai dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD mengungkap ada dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek WUSH. Ira Puspadewi sebelumnya adalah Direktur Utama PT Angkutan Sungai dan Penyeberangan atau PT ASDP pada periode 2017 hingga 2024. Di bawah kepemimpinannya, PT ASDP selalu mencetak laba hingga ratusan miliar rupiah per tahun, bahkan di masa pandemi COVID sekalipun. Belum genap setahun menjabat, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Rabu kemarin. Kader PKB tersebut diduga menerima suap terkait dengan kegiatan sejumlah proyek di Dinas PU tahun anggaran 2025. Abdul Wahid adalah Gubernur Riau keempat yang terjerat KPK terkait dengan perkara korupsi Pada Kamis malam, penyidik Kejaksaan menetapkan Kepala Dinas ESDM Kalteng berinisial VC sebagai tersangka atas dugaan korupsi tambang pasir zirkon. Kerugian akibat korupsi di perkara yang berlangsung di periode 2000. 4 dari 8 tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan resmi ditahan KPK pada Kamis malam. Buron selama 2 tahun terpidana kasus korupsi pemberian modal kerja di sebuah bank BUMN berinisial RF akhirnya ditangkap di kota Kendari, Sulawesi Tenggara oleh tim intelijen gabungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. RF kemudian diterbangkan menuju Korupsi masuk kampus, ya beginilah jadinya kalau daftar kuliah pakai nyuap rektornya dulu. Akhir pekan lalu, Rektor Universitas Lampung atau Unila, Karomani, dan 3 orang lainnya terkena operasi tangkap tangan KPK. Mereka diduga terima suap hingga total 4,4 miliar untuk penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Tim penyidik Kejati Bali menggeledah gedung Rektorat Universitas Udayana di Jimbaran, Badung, Bali. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI seleksi mandiri mahasiswa baru. Selama 8 jam, 6 penyidik dipimpin Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Bali, Agus Eko Purnomo, melakukan penggeledahan. Mahasiswa, alumni, dan aktivis 98 melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di kampus Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta, Jawa Tengah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta. Laporan dilakukan dengan menyertakan sejumlah bukti untuk mempermudah kerja penyidik KPK. Dengan membawa 3 buah flash disk berisi sejumlah berkas, Halo guys, perkenalkan nama aku Asifa Kaira, NPM 24023. Aku Anggia Ramadhani dengan NPM 24085. Aku Mutiara Ainun dengan NPM 24025. Aku Dina Puspita, NPM 24017. Dan aku Divani Zinianipa dengan NPM 24058. Tugas pendidikan anti korupsi kita gimana, guys? Pendidikan anti korupsi itu apa? Kalau dalam konteks
pendidikan anti korupsi, kita kan tidak hanya dituntut untuk mempelajari korupsi secara teori aja, namun juga harus menerapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membentuk karakter setiap manusia yang berintegritas. Namun secara normatif, perilaku korupsi itu terjadi akibat rendahnya kontrol sosial dan rendahnya etika. Dan mahasiswa sangat berperan penting dalam agen perubahan ini untuk pemberantasan korupsi. Namun, realita di lapangan dan praktik-praktik yang lumrah bahwa ada kecenderungan untuk menormalisasikan pelanggaran demi kemudahan. Ya udah deh guys, aku mau pergi dulu. Mau pergi kemana? Aku mau pergi ke kantor administrasi dulu ya. Oh iya, hati-hati ya. Iya, aku mau balik lagi ke sini nanti. Aku nyusul kalian ya guys. Ya, hati-hati. Administrasi seharusnya ini bisa dipercepat, namun mekanisme tidak tertulisnya kita sama-sama tahu harus dipahami bersama. Apakah syarat tersebut bisa dipastikan dengan benar atau tidak, dan jelas transparansinya mekanismenya, Bu? Ya, kita sama-sama tahu praktik birokrasi itu kadang idealismenya berbeda dari realita. Jadi yang penting kita harus mendapatkannya secara efisien dan tepat saja. Aku balik lagi, aku dari kantor administrasi. Ibu itu menawarkan aku biar laporannya cepat selesai. Tawaran dalam bentuk apa tuh? Dalam bentuk uang. Justru tawaran-tawaran seperti itulah yang membuat kita integritas kita diuji, karena pembiayaan tersebut merupakan korupsi dalam bentuk sistematis. Namun secara etis dan juridis, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang dimana tantangan tersebut bersifat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Udah deh, kita cari aja Ibu Dwi, kita kasih tahu dia kalau tawaran yang dia berikan itu tidak benar. Yuk. Setelah saya pikir-pikir, penawaran ibu itu tidak membenarkan dan mendapat dan merusak nilai kejujuran akademik. Kami juga percaya bahwa perubahan sistematik harus dimulai dari keberanian individu untuk menolak sesuatu yang tidak benar atau perilaku tentang seperti tawaran yang diberikan. Ya, saya menyadari apa tawaran yang saya berikan dapat saya biasa ternyata implikasi yang Integritas itu apa sih dan bagaimana? Jadi begini, integritas adalah tentang melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Namun, jika kita memiliki integritas yang kuat, kita akan selalu memilih untuk melakukan yang benar, bahkan ketika itu tidak mudah.
Selanjutnya, integritas bukanlah pilihan yang mudah. Ia sering hadir ketika seseorang berdiri di persimpangan jalan antara benar dan salah, antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab moral. Kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Namun, realitas tidak selalu sejalan dengan idealisme. Sistem yang telah lama terbiasa dengan praktik korupsi perlahan menguji nilai-nilai yang ia pegang teguh. Di titik inilah integritas benar-benar diuji. Pilihan untuk jujur bukan lagi sekedar prinsip, melainkan sebuah risiko. Setiap keputusan membawa konsekuensi. Ketika korupsi dianggap sebagai jalan pintas menuju kemudahan, integritas justru menuntut keberanian untuk berjalan di jalur yang sunyi. Film ini menggambarkan bagaimana satu tindakan kecil menolak suap, berkata tidak pada penyalahgunaan wewenang dapat menjadi awal perubahan yang lebih besar. Integritas di persimpangan tidak hanya mengkritik praktik korupsi, tetapi juga mengajak penonton merenungkan peran individu dalam memutus mata rantai korupsi. Korupsi itu banyak jenisnya ya. Pertama itu mengambil uang negara secara melawan hukum untuk membuat keuntungan bagi diri sendiri. Lalu ada juga penyuapan, menyuap orang atau menerima suap, itu bagian dari korupsi. Lalu ada gratifikasi. Nah, gratifikasi itu pemberian kepada pejabat negara, kepada penyelenggara negara tanpa ikatan yang jelas. Apa bedanya penyuapan dengan gratifikasi? Kalau penyuapan itu orang memberi uang dan menerima uang untuk membuat satu keputusan yang menguntungkan bagi pemberi. Kalau gratifikasi itu enggak, tetapi diberikan kepada pejabat tanpa ikatan berupa misalnya diskon, tiket pesawat disebut loh di undang-undang, tiket. Ada. Iya, tiket, biaya hotel dan diskon dan macam-macam gitu, diskon dalam. Jadi tidak hanya barang tapi juga jasa. Iya. Gitu ya. Itu masuk dalam gratifikasi. Jangan pernah tertarik untuk korupsi sedikit pun, gitu ya. Walaupun bisa, jangan. Walaupun bilang lumayan nih Tuhan untuk anak gua, enggak. Untuk anak kita jangan pernah kasih uang gua nggak benar. Kalian lihat ya, koruptor itu kasih makan uangnya kepada keluarganya pada nggak benar. Oke?